Nama saya Prudensia. Heromot bisa dipanggil Pruden, juga bisa dipanggil Uden. Prudensia juga tidak apa-apa. Saya di sini terlebih khusus ya mewakili teman-teman perantau yang dari Papua dan Papua Barat yang saat ini merantau di Sumatera Barat ya, tersebar. Ada yang di Padang, ada yang di Padang Panjang, ada yang di Bukit Tinggi, ada juga yang di Payakumbuh. Dan secara mayoritas notabene kami di sini merantau untuk kuliah. Jadi kebanyakan di sini kami perantaunya kuliah. Di sini sesuai tema kali ini yaitu menyikapi dan merayakan perbedaan. Mungkin di sini akan saya sampaikan adalah mungkin pandangan kami terhadap daerah rantau kami atau terlebih kepada khususnya pengalaman-pengalaman pribadi kami yang kami alami selama merantau di Sumatera Barat ini. Ya, selama kami orang Indonesia itu memang terdiri dari keberagaman baik suku, budaya, agama, bahasa, yang mana keberagaman ini bisa kita pandang positif, juga kita bisa pandang negatif. Mana kalau misalnya kita dipandang dia sebagai hal positif, kita kaya akan keberagaman dibandingkan dengan negara lain, negara luar, kita unggul karena kita kaya keberagaman, kita lebih unggul dari itu. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari sisi negatif atau dampak dari keberagaman ini, mungkin di sini yang sering terjadi yaitu hambatan dalam kehidupan sehari-hari, terutama komunikasi antar bangsa. Kalau kita lihat di sini suku bangsa kita sangat banyak. Ada bahkan bahasa itu kalau kita lihat sekarang sudah lebih dari 700-an. Kalau misalnya kita memahami itu sebagai hal yang positif, misalnya kita bisa mengerti 50% dari bahasa tersebut atau budaya tersebut, kita bisa sangat-sangat kaya. Tetapi di sini yang negatifnya yang mungkin bisa memicu hambatan, di mana kita tidak saling mengetahui antara suku bangsa, sehingga dalam komunikasi baik antara suku A, suku B, bangsa A, bangsa B sering menjadi hambatan. Yang mana kalau hambatan ini tidak kita hadapi dengan baik, nantinya akan berakhir pada konflik yang sering kita lihat, konflik suku A, suku B, konflik antara bangsa ini, bangsa itu, baik itu dari budayanya atau misalnya toleransinya, karena agamanya, banyak kita sering lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin di sini yang lebih spesifik yang biasanya saya atau teman-teman hadapi di sini itu masalah konfliknya dipicu karena stereotip ya. Kita kenal stereotip yang nanti berujung pada prasangka. Kalau stereotip di sini kita pahami, nanti mungkin akan dijelaskan juga secara detail dengan Kak Yusra. Cuman masalah stereotip di sini adalah masalah pengelompokan atau masalah pelebelan yang pelebelan yang negatif. Misalnya pada suatu kelompok atau suatu gender tertentu, misalnya mereka melabelkan bahwa orang Papua itu terkenal kasar, atau misalnya galak, atau misalnya kita sering melabelkan bahwa misalnya orang lain, suku orang Padang, kalau saya dengar, bukan saya halangi, saya dengar pelit, atau misalnya orang Jawa lamban, atau orang Sunda lah pandai bermolek dan segalanya. Nah, biasanya stereotip negatif ini nantinya akan berakhir pada perilaku seseorang. Misalnya karena orang Papua galak, saya nggak mau berteman sama dia. Misalnya orang Padang pelit, saya ogah untuk berinteraksi dengan dia dan lain-lain. Nah, untuk kehidupan sehari-hari, pengalaman kami ke sini, mungkin dulu saya waktu ke sini tahun 2013 itu ada kami hadapi di sini. Kalau misalnya intoleransi memang ada sedikit, cuman yang paling banyak adalah yang masalah stereotip ini, masalah prasangka buruk. Misalnya yang kadang kalau awal-awal kami hadapi itu kayak memang konflik, tapi kami tidak bisa langsung mengungkapkan kemarahan kami, cuman kami kayak kecewa dalam hati kami. Cuman kalau lama-kelamaan kami memahami bahwa itu merupakan suatu yang ya wajar lah, karena kita beraneka ragam dan juga akses untuk mengenal lebih dekat itu tidak ada gitu. Jadi kadang orang di sini tidak tahu kehidupan kami di sana. Jadi sehingga stereotip mereka adalah orang Papua itu seperti ini, orang Papua seperti ini. Dan misalnya orang Jawa seperti ini, karena itu tadi, karena keberaneka-ragaman negatifnya. Jadi ketika kami datang ke sini, ke Sumatera Barat,
untuk kuliah ya, rata-rata mayoritas kami kuliah di sini. Memang awal-awal di sini dulu karena memang kami yang baru ke sini, dulunya kan sebelumnya tidak ada orang Papua yang merantau ke sini, cuman kami. Jadi kami awal-awal datang 2013 itu memang mengalami itu stereotip tadi. Kebanyakan bukan di lingkungan kampus ya, tapi di luar lingkungan kampus yang notabene ya masyarakat. Kadang mereka menganggap kami bahwa ya kami tertinggal. Iya memang benar, kami di sana tertinggal tapi tidak seperti itu. Kadang mereka pertanyaannya itu tidak masuk akal gitu. Misalnya kalian di sana masih pakai baju, misalnya kalian di sana makan manusia gitu. Ada yang bahkan menanyakan kalian di sana bahasanya bahasa apa, bahasa Inggris kah, bahasa Papua Nugini kah, atau kalian Papua itu Indonesia ya. Seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang ada pertanyaan wajar, misalnya berapa sih tiket ke sana, kehidupan kalian di sana gimana sih, itu kan pertanyaan yang wajar, masih bisa kami terima dengan akal sehat kami. Cuman kalau pertanyaan yang sampai ke Papua itu masuk Indonesia nggak sih, atau misalnya bahasanya di sana bahasa apa gitu, secara kami kesatuan gitu Republik Indonesia itu yang kadang-kadang mungkin tadi ya karena terlalu keberaneka-ragaman, jadi sehingga untuk mengenal antara budaya A dan budaya B itu masih kurangnya itu. Mungkin kita bangga kita beraneka ragam, tapi kurangnya di situ karena kita kurang memahami, sehingga yang mereka sudah kebiasaan, yang sudah tertanam di diri mereka, stereotip mereka kepada kami itu adalah yang ada gitu. Misalnya yang tersampaikan di berita. Biasanya kan tersampaikan di berita, oh di sana tidak pakai baju karena seperti ini kehidupannya. Tidak, itu kehidupan bertahun-tahun sebelumnya. Kalau kehidupan sekarang, kalau teman-teman ke sana lihat udah gitu. Jadi mungkin pengalaman kami di Padang setelah kami datang yang mengalami hal-hal kayak intoleransi itu saya mungkin menghadapi, tapi itu tidak semuanya. Misalnya kalangannya juga bisa dilihat. Kalau kalangannya yang memang berpendidikan, misalnya kami di sini kan ngekos, jadi kami tanya, Ibu, Pak, ngekosnya bisa nggak? Nanti mereka tanya gitu. Agamanya apa, maaf teman-teman, agamanya apa, Kristen gitu. Kadang ada yang menerima, kadang ada yang tidak menerima. Itu dulu. Tapi setelah tahun 2000 naik ke atas 14, 15, 16 sekarang mereka sudah welcome gitu. Mungkin karena kedatangan kami di sini sudah lumayan banyak, kalau dibilang lebih dari 50-an, jadi sudah banyak gitu. Jadi kayak mungkin yang dulu intoleransi itu sudah berkurang, tetapi yang masih kental di sini adalah masalah stereotip tadi, yang mereka menganggap bahwa kadang penyebutan bahasa juga salah. Mereka sering bilang misalnya beta, sedangkan beta tuh bukan dari Papua, beta tuh mungkin dari Ambon. Beda penyebutan, memang ada dialeknya yang sama, tapi penyebutannya ada yang berbeda gitu, ada bedanya. Ini salah begitu. Mungkin baik juga tujuan mereka untuk akrab, tetapi kadang kami ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Tapi kami bersyukur sampai sekarang kami bisa menerima dengan keadaan seperti itu, kami terima. Cuman ya itu, kami sangat bersyukur bikin kegiatan seperti ini. Kadang kalau di lingkungan kampus ataupun di mana kami berada, banyak bahkan ratusan orang yang sering menanyakan hal itu, tapi dengan adanya webinar ini mungkin bisa gitu. Teman-teman di sini kan sudah hadir banyak, jadi bisa lebih tahu masalah kami di sini, masalah yang lebih ada, yang kami hadapi sekarang ya masalah itu. Ini karena kurang pengetahuan budaya di sini antar sesama bangsa, makanya bisa timbul stereotip yang berakhir pada prasangka buruk terhadap kami. Ya, kalau di sini di Padang selama kuliah aman, baik itu budaya. Memang budaya kami dan di sini dan di sana berbeda. Budaya di sini sangat-sangat kental dan itu sangat baik menurut kami. Kami datang ke sini, budaya yang kental, terus kehidupan stereotip yang seperti itu. Negatif positifnya bagi kami adalah kami setelah keluar dari sini kami lebih kuat mental kami terutama lebih kuat, kayak sudah terlatih menghadapi hal-hal itu. Jadi kami sudah, mental kami baik. Kami di sini bersyukur karena didewasakan di Padang. Kuliah kan mendewasakan, jadi kami bersyukur sekali didewasakan di Padang. Cuman budaya di sini memang sangat bagus kan. Kalau berbeda dengan kami di sana di Papua. Mungkin karena kalau misalnya teman-teman di sini mau ke sana ke Papua, di sana itu semua tempat, semua
semua suku berkumpul. Orang Aceh, orang Padang, orang Medan, orang Palembang, orang Lampung, Jawa, Makassar, orang Ambon, Maluku, semuanya ada di Papua. Jadi mungkin karena di sana terlalu banyak keberagaman, jadi budaya di sana juga sudah tidak terlalu kental di sini. Jadi kayak karena toleransinya terlalu tinggi, sehingga budaya di sana juga sudah kurang dibandingkan dengan di sini. Dan itu positifnya di sini di Padang. Saya harap itu memang tetap ada budayanya, tetap kental, terjaga seperti dulu sampai sekarang. Mungkin di sini yang mau saya minta gitu pada teman-teman, mungkin masalah stereotip tadi, karena stereotip tadi kan berakhir pada prasangka yang nantinya memicu konflik antar budaya, dan itu kan sangat tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan berbudaya. Mungkin saran dari saya ya, kalau dalam menghadapi perbedaan ini, merayakan perdamaian, menghadapi perbedaan ini, yaitu pertama kita sadari bahwa berbeda itu wajar, jadi tidak masalah berbeda suku, bangsa ataupun bahasa, wajar. Lalu yang kedua, stereotip tadi, jadi di pandangan negatif itu mungkin diubah dengan cara mempelajari budaya orang lain, budaya lawan bicara kita, sehingga tidak tertimbul lagi stereotip dalam pikiran kita, dalam bawah sadar kita. Lalu mungkin makna suatu orang itu bukan terletak pada penampilannya, bicaranya, tapi terletak pada diri dia. Jadi penting untuk mempelajari budaya sesama satu bangsa.